eh, di masyarakat ya sering kali terjadi kebingungan begitu ya. Terutama mengenai sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah begitu. Nah, jadi dalam sejarah itu harus dipahami dua konsep tersebut ya. Jadi sejarah itu ada sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah. Nah, yang disebut dengan sejarah sebagai kisah adalah merupakan cerita begitu ya, atau kisah dari satu peristiwa. Misalnya dalam sejarah Indonesia kita mengenal ada pergerakan nasional. Dan pergerakan nasional itu waktu kejadiannya itu dari tahun 1908 sampai 1945. Jadi dalam waktu atau kurun waktu tersebut, rakyat Indonesia itu berjuang untuk menentang kolonialisme Belanda. Dan tahun 43, 44 ya kita berjuang menentang pendudukan Jepang begitu. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut itu nyata ada begitu. Nyata. Bahkan itu dalam sejarah disebut sebagai peristiwa yang terjadi pada masa pergerakan nasional. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut oleh para sejarawan atau oleh para penggemar sejarah dikisahkan, diceritakan, direkonstruksi begitu ya, direkonstruksi, disusun kembali begitu. Bagaimana peristiwa masa pergerakan nasional itu terjadi, direkonstruksi berdasarkan kepada sumber-sumber, kepada fakta-fakta yang ada. Nah, dan setelah semuanya serba komplit begitu ya, sumber-sumbernya atau fakta-faktanya, baru kita untuk mencoba mengkisahkan. Diberikanlah kepada rekonstruksi fakta-fakta itu cerita begitu, atau mengkisahkan. Nah, makanya jelas berbeda ya, sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah itu jelas betul-betul berbeda ya. Kalau sejarah sebagai peristiwa ya apa yang betul-betul terjadi, contohnya pada masa pergerakan nasional, masyarakat Indonesia berjuang begitu, ada yang melalui saluran-saluran organisasi politik, organisasi massa ya. Nah, kalau sejarah sebagai kisah ya kita mencoba untuk mengkisahkan dari peristiwa tersebut. Nah, terus timbul lagi pertanyaan, kenapa sejarah sebagai kisah itu bersifat subjektif? Nah, sejarah sebagai kisah bersifat subjektif karena orang yang mengkisahkan itu atau si sejarawan yang mengkisahkan itu dalam upaya mengkisahkannya itu dari sumber yang sama dan fakta-faktanya yang sama, tapi ketika mengkisahkan ada sudut pandang gitu ya, sudut pandang. Ya mungkin di sini bisa dilihat sudut pandang si sejarawan itu terpengaruh oleh misalnya sudut pandang agama. Nah, jadi ketika mengkisahkan derap langkah perjuangan masa pergerakan nasional itu, mungkin sejarawan itu akan mengkisahkan dari sudut pandang agama, bahwa diceritakan, dikisahkan
bahwa para agamawan atau para kiai, para ulama atau para santri dari pesantren yang dipimpin oleh para kiai betul-betul berjuang untuk menentang kolonialisme Belanda. Nah, tapi ada juga misalnya sejarawan yang mengkisahkan dari sudut pandang ekonomi. Ya, mereka itu akan menjelaskan bahwa peran-peran para pelaku ekonomi misalnya pada waktu itu melakukan perjuangan untuk menentang kolonialisme Belanda. Misalnya para pelaku ekonomi pribumi itu melakukan semacam tidak menjual barang kepada pihak-pihak Belanda. Nah, seperti itu ya. Jadi sejarah sebagai kisah itu kenapa subjektif? Karena ketika peristiwa sejarah dikisahkan, orang yang mengkisahkannya itu biasanya sangat terpengaruh oleh sudut pandang begitu ya. Bisa sudut pandang politik, sudut pandang ekonomi, sudut pandang budaya, sudut pandang agama begitu. Bahkan mungkin ketika mengkisahkan itu ada kepentingan pribadi. Nah, itu saja dulu ya, saudara-saudara. Saya berupaya menjelaskan apa beda dari sejarah sebagai kisah dan sejarah sebagai peristiwa, dan mengapa sejarah sebagai kisah bersifat subjektif ya. Ya, terkadang begitu sejarah sebagai kisah bersifat subjektif ya, mungkin karena ada kepentingan dari si pengkisah, sehingga ada beberapa sejarawan yang mengkisahkan dari satu peristiwa yang sama, tapi sejarawan-sejarawan tersebut ketika mengkisahkan dari sudut pandang yang berbeda-beda, makanya itu akan memberikan warna perbedaan ketika sejarah dikisahkan. Nah, tapi kita sekuat tenaga harus konsisten begitu ya, ketika mengkisahkan sejarah itu harus bersifat objektif ilmiah. Ya, sekian, terima kasih.